Yang Rasul katakan la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Bukan kalau sudah tarawih gak mau tahajud, itu kita aja yang malas blebes gak mau tahajud. Padahal yang Rasul katakan la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Apa maknanya? Kalau kita witir ikut imam, nanti malam mau tahajud ndak usah witir, itu maknanya. Atau saya ndak ikut witir imam, nanti malam ternyata ndak bangun, telat, malah gak witir gitu. Monggo, itu sebuah pilihan. Maka disinilah Ramadan begitu luar biasanya dengan berbagai ilmunya. Sia-sia buat kita kalau sampai Ramadan ini kita abaikan, ya. Karena disinilah kita nanti mencapai muttaqin. Dan janji Allah luar biasa tadi, ada kesulitan apapun kita dibukakan jalan keluar, diberi rizki dari yang tidak disangka, semua kebutuhan kita dicukupkan, dosa dan kesalahan kita dihapus, semua urusan kita dimudahkan. Surat 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ini yang goalnya Ramadan. Perbanyak sunnah, berinteraksi dengan Quran, mendirikan sholat malam, makan sahur jangan sampai enggak, kemudian mendahulukan berbuka, mengakhirkan sahur. Buka paling aman itu ikut al-muttaqin. Kalau lingkungan sini Allahu Akbar, Allahu Akbar, al-muttaqin silakan berbuka. Hati-hati dengan TV atau radio. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kadung minum, belakangnya keluar minum sirup merah, mantap berbuka, iklan ternyata. Ini wajib kodok ini karena belum waktunya, ya. Maka hati-hati, ikuti adzan masjid setempat paling aman. Untuk sahur ada adzan di negeri ini, adzan yang punya kemenak dan adzan yang ditambah 8 menit, ya. Masa Buya Hamka yarhamhullah, beliau sudah mengingatkan waktu itu bahwa Indonesia ini kecepatan 8 menit. Dan setelah dihitung benar-benar dengan hitungan, memang iya, Indonesia ini kecepatan 8 menit. Sehingga sekarang itu ada masjid yang nambah 8 menit. Lalu kita sebagai umat, yang mana yang kita pegang? Allah paling suka hambanya yang azam. Azam itu keyakinan. Kalau saya ikut yang kemenak, ya sudah ikut kemenak. Dan tidak usah ngolok-ngolok yang nambah 8 menit. Wis ada nih, tidak usah. Yang 8 menit juga nggak usah. Iso mah nggak usah. Itu azam sendiri-sendiri, ya. Yang Allah suka itu adalah hambanya yang disebutkan Allah di surat 49. Coba buka ayat 15. Itu yang Allah suka. Surat 49 itu Hujurat. Coba kita lihat bersama-sama ayat 15. Ini yang Allah suka. Allah paling benci orang yang pelimpan. Innamal mu'minal ladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu. Ini loh orang yang beriman yang sesungguhnya pada orang, mereka yang tidak ragu-ragu. Kalau jenengan pegang yang kemenak, pegang. Kalau jenengan pegang yang salah satu ormas yang tambah 8 menit, pegang. Tidak usah saling mengolok. Kalau yang Allah tidak suka itu yang pelin-pelan. Karena di grup negeri kita ini kan ada 3 grup. Grup A itu yang paling tua, dia pakai hisab. Grup B yang lebih muda itu Royatul Hilal. Grup C kadang Rono, kadang Rene. Nah itu ada di 3 grup negeri kita. Maka yang mana kita pegang? Allah yang senang tuh yang azamnya kuat. Karena Allah mengatakan dengan kalimat innamal mu'minal ladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu. Tidak punya keraguan. Yakin di sini sudah tetapkan itu. Kalaupun nanti ada perbedaan, sudah mendengar takbir, tapi jenengan meyakini yang belum, tidak usah bingung, tetap aja puasa. Yang takbir tidak usah mengolok-olok yang masih berpuasa. Itu jauh lebih baik, ya. Itu sama seperti sholat subuh. Sholat subuh itu sebelum Rasulullah menerima Ali Imran ayat 129 sampai 132 Rasul kunut. Rasulullah berkunut. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu berkunut semua. Setelah Ali Imran diturunkan ayat 129 sampai Rasul berhenti kunut. Maka yang kunut mengikuti Rasul sebelum Ali Imran, yang tidak kunut mengikuti setelah Ali Imran. Rasul berkunut saat perang saja dan Ramadan, ya, itu pun di 10 hari terakhir. Itu dalam salat sunnah beliau.
Nah sehingga mana yang diterima, yang kunut atau tidak kunut. Nah ini harus disampaikan dan tidak boleh marah, tidak boleh tersinggung. Saya ngomong apa adanya. Mana yang diterima Allah, mana yang tidak. Demi Allah, yang diterima Allah itu yang mana? Yang kunut atau tidak kunut. Yang tidak diterima Allah itu yang tidak sholat subuh. Ya, saya ulang. Yang kunut sama tidak kunut, mana yang diterima Allah? Semua diterima. Yang tidak diterima yang mana? Yang tidak sholat subuh. Nah itu tidak diterima. Kalau kita bisa sebutkan enak. Apalagi hadisnya jelas. Nih, ju'ilat imam liu tamabih. Faidah kabara fakabir. Faidah kabara fa'ansid. Imam itu panutan makmum. Maka kalau kamu sudah niat bermakmum, imam takbir, takbir. Imam baca ikuti. Ada masjid, dia berkunut, imamnya kunut, kita tidak kunut. Janjinya apa tadi? Ju'ilat imam liyutamabi. Kalau sudah niat makmum, angkat aja tangannya. Daripada sampai nganggur terus mikir, enaknya kok dagingnya dirawon, apa diempal, apa digodok, malah rusak puasa. Ya, sholatnya. Ikut aja. Bagi yang biasa kunut, tiba-tiba imamnya langsung rukuk, dah usah. Enggak ada rukunnya, ya apa ya enggak ada kunut, enggak usah. Jangan sudah niat ju'ilat imam liyutamabi, sudah niat makmum, ikuti. Saya pernah diundang di kota Sidoarjo. Ustadz nanti tolong imamin. Oh iya insyaallah. Terus ada satu bilang, oh cocok katanya. Saya dengar padahal. Ditanya, apa? Gak tahu kunut wong iku katanya gitu. Gak usah. Saya dengar kan. Saya tawarkan ke rawatib. Imam rawatib monggo kalau mau imam. Oh enggak Ustadz, bidangan aja. Saya ngimami. Begitu rakaat kedua setelah rukuk saya langsung Allahumma fiman dina afait wa fiman afait wa tawalana fiman tawalait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarr. Saya kunutkan. Selesai salam, dia tiba iso kunut wong iku. Ngono, ganti wedi kan. Jadi kalau saya diundang tuh saya tanya baik-baik ke masjidnya. Di sini kunut, saya kunutkan. Supaya apa? Memberi ketenangan umat. Bukan saya pelin-pelan. Di sini kunut enggak, saya enggak kunut. Gitu. Jadi kalau saya diundang diminta untuk imam yang subuh, saya tanya. Di sini kunut biasanya, kunut Ustaz, saya kunutkan. Di sini kunut enggak saya kunut saya gitu. Saya tanya kadang, bismillahnya jahar enggak di sini? Sir Ustaz, saya sirkan. Di sini jahar, saya jaharkan. Gitu. Untuk apa? Ketenangan. Jangan sampai ada kunut, malah rusak soalnya ya. Jadi bukan pelin-pelan. Islam itu indah. Kalau tidak indah saya nggak pindah. Islam itu indah, kemudahan. Islam itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridi bikumul usr. Kemudahan bukan kesulitan. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Itu baru terjadi ukhuwah. Itu baru ukhuwah. Kalau kita bengkerangan dari dulu ngurusi masalah kol-kolah, ngurusi ya gimana mau maju, gimana Islam mau bersatu, ya kita akan terus dipecah-pecahkan. Nah, ini materi untuk Ramadan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Perbanyak infak sedekah, jangan sungkan-sungkan. Kemudian interaksi dengan Quran, itu sunnahnya. Mengawalkan buka, mengakhirkan sahur, mendirikan sholat malam, itu sunnahnya. Kalau fardunya otomatis puasa Ramadan dan puasa sholat fardu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada yang mau kita diskusikan? Atau ada yang mau nambah materi? Silakan duduk sini. Saya tak duduk bawah. Ada yang mau didiskusikan nggak? Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, mentor. Bertanya. Ya. Kewajiban berpuasa bulan Ramadan bagi umat Islam yang sudah akhir balik. Yang saya tanyakan, bagaimana apabila yang bersangkutan yang sudah wajib berpuasa? Mentor. Mentor saya dulu tarunanya 86, 86, angkatan 35. Angkatannya Mas Muhammad Ali, sekarang Kasal. Angkatannya Mas Yos dan Seskoal. Kemudian siapa lagi teman-teman saya yang saya masih ingat, almarhum Saril Siregar. Mentor, mohon izin. Ayaman ma'dudat famang kana minkum maridon au ala safarin faidatum min ayamim ukhor. Hari yang sudah ditetapkan itu, apabila di antara kamu sakit au ila safar atau safar, maka Allah mengatakan idatum min ayamim ukhor, gantilah dengan hari yang lain.
Terus ada kalimat Allah, wa alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu. Kalau memang tidak mampu, artinya benar-benar tidak mampu. Misalnya medis mengatakan jangan puasa karena ada penyakit misalnya seperti itu, maka dia benar-benar bebas nggak puasa, tapi bayar fidyah. Kalimat Allah di sini fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah itu kepada orang miskin. 1 hari 1 kali makan 1 orang, sebanyak hari yang ditinggalkan. Saya ulang, 1 hari itu 1 kali makan 1 orang miskin. Jadi kalau misalnya kita 10 hari, ya 10 bungkus. Nah tinggal 10 bungkus itu mau 1 hari itu dibagikan 10 orang miskin atau diecer, silakan. Sebaik-baik fidyah itu dibayarkan di Ramadan supaya dapat 2, mentor. Supaya dapat 2. Dapat 2-nya dari mana? Fidyahnya dapat, kebetulan yang dikasih ini dia puasa, itu masuk dapat lagi pahala iftar. Jadi dapat 2. Fidyahnya diselesaikan, dia masih memberi makan orang yang berpuasa. Dan Rasul mengatakan, man ida ala iftarun ida yakafru biku say'a. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, dia menerima pahala orang tersebut walakuli kafatu bisai'a, tanpa mengurangi pahala orangnya. Loh, gitu, mentor, mohon izin. Jadi mau dibayar sekarang langsung atau diecer, silakan. Jangan dibayar setelahnya. Ya nggak apa-apa, boleh. Cuman kalau kita pengen dapat tambahan, bayarlah di saat Ramadan. Apalagi yang dikasih puasa. Wih, nggak cuma mantap, mohon izin. Terjawab, mentor, siap. Lagi yang lain? Ya, tafadhol. Tadi Ustaz mengatakan bahwa kita di bulan Ramadan itu untuk sholat malam dan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Di sini yang saya tanyakan, apakah kita iktikaf itu apakah di 10 hari terakhir atau dari awal itu kita sudah boleh beriktikaf? Oh, siap. Apa itu namanya iktikaf atau bukan? Saya mohon untuk diinfokan. Siap. Terus untuk kami para wanita ini apakah diizinkan untuk beriktikaf di masjid? Siap. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengacu pada surat An-Nisa ayat 102. Ketika pada waktu itu sholat itu berat sekali bagi para sahabat dan Rasulullah. Kenapa? Waktu itu Islam itu belum kuat. Sampai sholat aja diajari Allah. Jadi di An-Nisa 102 itu Allah ngajari. Gini Muhammad, kamu sholat, buat shaf dulu. Nanti ini sebelum ini yang lain masuk. Ini selesai ganti, panggul senjata. Kenapa? Karena musuhmu menyerang kamu di waktu sholat. Bayangkan ketika kondisi saat itu pasukan muslim saja untuk bisa berjamaah itu dengan berat dan susah, sehingga Rasul mengeluarkan khairu nisa fi sholati fil baiti, sebaik-baik wanita itu sholatnya di rumah saja. Sebab kalau ikut sholat itu berat. Bayangkan pasukan muslim saja berat, apalagi harus ada wanita. Maka Rasul mengatakan sebaik-baik wanita di rumah aja. Itu kondisi saat itu. Setelah beliau wafat, khalifah berikutnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau membuka shaf wanita. Apalagi yang minta itu istri Rasulullah, yang kebetulan putrinya. Karena Aisyah radhiyallahu anha itu binti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dibukakan dan Rasul mengatakan begini sebelum wafat, tamastakum wa tadilu biha kitabullah sunati wa sunatu khulafaur rasyidin. Kalian akan selamat dunia akhirat selama kalian berpegang pada Quran, sunnahku sampai khulafaur rasyidin. Abu Bakar itu khulafaur rasyidin. Maka beliau membuka shaf wanita. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu juga membuka shaf wanita. Utsman juga, Ali juga. Sampai sekarang ada shaf wanita. Artinya pernyataan wanita di rumah itu masa itu. Lah kalau sekarang rumahnya dekat masjid, tidak ke masjid, sayangnya luar biasa gitu loh. Dan Rasul itu mencegah fitnah, mencegah faktor keamanan. Nah sekarang mana ada fitnah kalau rumahnya dekat, apalagi ada suami, ada anak-anak. Sayang kalau nggak ke masjid. Karena begini, wakanat sholatuhu wa masyu ilal masjid nafilat. Siapa yang melangkahkan kaki, tidak ada kata laki dan perempuan di sini. Karena mangkana sholatu, siapapun langkah kakinya itu rahmat. Dan janji Allah kalau Ramadan pakatnya berapa tadi? 10. Satu langkah itu kali 10.
sampai 700. Wa idza qa'ada mafrul, dan nanti dia ketika di masjid duduk diampuni dosanya. Jadi sayang kalau nggak diambil. Itu mencegah fitnah. Lebih parah lagi fitnah yang sekarang, rumahnya depan masjid. Jam 2 keluar lewat security, ditanya mau kemana bu? Mau ke Malang, ngapain? Sholat subuh. Kok ya kano al-mutakin rek nang Malang. Lebih fitnah lagi gitu. Artinya apa? Selama kita mampu dan bisa tidak ada fitnah dan aman, ke masjid lebih luar biasa. Jadi para khalifah membuka masjid dengan soft wanita. Terjawab Ukhti Umi? Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, tayyib. Ini sudah ada pesanan jajar untuk beribadah pada Allah ya Ustaz. Ya, betul. Masya Allah. Ada lagi? Tidak ada. 10 hari terakhir yang istiqomah, jangan cuman ganjilnya. Kata Rasul, taharo, cari, rebut, asra, yaumil akhir Ramadan, fi lailatul witr. 10 hari itu di malam ganjil. Memang di malam ganjil, tapi jangan dicegat. Kalau nanti misalnya terjadi 2, grup A dan grup B ini berbeda, alhamdulillah, berarti setiap malam ganjil semua. Misalnya malam ini A 21, besok yang B pasti malam 21 juga, ya kan? Nanti 23 dia 23. Enak wes, khusus Indonesia tok bendino malam ganjil. Ya, malah lebih. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup kita tutup dengan doa ya. Mudah-mudahan kita mohon pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan ya'fi ni'amah wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal ham kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'daid hadaitana wa hab lana ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rabb, kami yang hadir pagi hari ini ya Allah dalam thalabul ilmi di Masjid Al-Muttaqin ya Allah, karuniakan kami dan seluruh keluarga kami umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki yang berkah, halal thayyibah. Pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan-Mu. Mampukan kami melaksanakan amal soleh, amal fardu dan amal sunnah kami ya Allah, di atas Quran, sunnah dan ijma' ulama-Mu ya Allah yang Kau ridhoi. Sehingga Kau jadikan amalan kami dan seluruh keluarga kami jadi amalan yang soleh, solihah, makbula wa mutaqabbala. Lindungi, bimbing dan jaga kami selalu ya Allah. Jauhkan, hindarkan kami dari segala kesulitan dan kesukaran. Berikan kami kemudahan dan pertolongan. Bimbing dan jaga kami selalu ya Allah. Rabbana atina biladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.